Pemirsa, memasuki hari kedua puncak arus mudik, arus lalu lintas Pelabuhan Merak macet 5 km. Sejak semalam kawasan pelabuhan ini dipadati oleh para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Kepadatan kendaraan pemudik di Pelabuhan Merak meningkat sejak Rabu malam. Bahkan kemacetan mengular hingga sepanjang 5 km di pintu eksit tol Merak. Sejumlah kantong parkir di area dermaga, khususnya dermaga eksekutif, terpantau mulai terisi penuh. Para pemudik didominasi kendaraan pribadi yang datang dari arah Jakarta dan sekitarnya. Hampir 4.000 petugas gabungan disiagakan mengatur arus lalu lintas, serta memastikan proses bongkar muat kendaraan berjalan lancar. Antrean kendaraan yang hendak memasuki Pelabuhan Merak mengantre hingga ke jalan raya pada subuh tadi. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Saat ini kita sudah ada rekan Salam Pulungan dan juru kamera Muhammad Zulkarnain yang siap melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Halo, selamat pagi Salam. Bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak dan apakah masih terjadi antrian kendaraan seperti subuh tadi? Ya, Camar, Ayu, dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini masih terpantau macet, meskipun memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada subuh pagi hari tadi, yang memang kemacetannya ini bahkan mengular hingga 5 km di pintu exit tol Tangerang Merak. Namun untuk saat ini situasinya memang sudah mulai berangsur terurai kemacetannya, dan kepadatan antrian kendaraan ini saat ini terlihat di area dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, Banten ini, di mana kepadatan kendaraan ini terjadi karena memang kendaraan ini harus mengantri untuk bisa masuk ke dalam kapal, di mana untuk waktu bongkar muatnya sendiri ini memakan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit tergantung dari siklus dan juga faktor cuaca yang ada di laut. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk saat ini kantong-kantong parkir yang ada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak saat ini juga sudah terisi penuh. Bisa dilihat ya di layar televisi Anda, Camar, Ayu, dan juga pemirsa, saat ini antrian kendaraan tengah masih mengantri ya. Bahkan pada hari kemarin kami juga sempat berbincang bersama dengan sejumlah pemudik yang mereka sendiri mengatakan bahwa mereka ini sudah mengantri selama 3 jam dan belum juga masuk ke dalam kapal. Yang padahal normalnya ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 sampai 60 menit. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Camar, Ayu, dan juga pemirsa, bahwa informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per hari kemarin, kurun waktu 24 jam, ini tercatat ada lebih dari 118.000 orang yang sudah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sementara untuk arus total kendaraannya sendiri ini mencapai 44.000 kendaraan, yang artinya baik untuk kendaraan maupun juga untuk penumpang, pejalan kaki, maupun juga penumpang yang ada di dalam kendaraan begitu, ini naik sekitar 6% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Karena memang hari ini menjadi puncak hari kedua di arus mudik Lebaran 2026 yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Kalau kami bisa bercerita kepada Anda, Camar, Ayu, dan juga pemirsa, bahwa pada pagi hari tadi kami juga sempat kesulitan untuk bisa mencapai akses titik kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan dermaga eksekutif. Kalau biasanya kami hanya membutuhkan waktu sekitar hampir 10 menit dari tempat kami menginap begitu ya, kurang lebih jaraknya hanya 5 km. Ini hanya membutuhkan kurang lebih 10 menit. Tapi pada pagi hari tadi kami bahkan membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk bisa sampai ke Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa beberapa saat yang lalu tadi juga sempat ada tinjauan langsung dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang sempat melihat secara sedikit ya untuk fasilitas-fasilitas maupun juga kondisi penumpang yang ada di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini, di mana tadi beliau juga menyampaikan bahwa ini merupakan momen mudiknya untuk berjalan kaki ya, untuk bisa mencapai ke Lampung begitu dengan menaiki kapal yang memang Habibur Rahman sendiri ini sengaja untuk mudik berjalan kaki agar nantinya bisa berbincang bersama dengan sejumlah masyarakat yang ada di dalam kapal begitu. Dan ini memang menjadi momentum unik bagi pejabat
tinggi pemerintahan untuk bisa melakukan aktivitas mudik bersama dengan masyarakat. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Camar, Ayu, dan juga pemirsa, bahwa kepadatan lalu lintas ini memang masih bisa saja terjadi, mengingat masyarakat banyak memilih perjalanan mudik saat waktu gelap. Camar, Ayu. Wah, ternyata butuh waktu 2 jam ya dari tempat Salam dan rekan-rekan Yang Minat. biasanya tadi Salam bilang 10 menit, pagi hari ini 2 jam 2 ya? jam. Ya, Salam tetap semangat. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. PT PLN Persero menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera Jawa Bali. Keberadaan SPKLU ini untuk mendukung mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik lebaran. PT PLN Persero memastikan dukungannya terhadap mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik lebaran melalui penguatan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan, Persero bahkan menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera Jawa Bali. Angka ini meningkat sekitar 1,7 kali lipat dibandingkan periode Idul Fitri 2025. Optimalisasi SPKLU juga dilakukan dari yang sebelumnya slow charging di daerah jalur mudik menjadi fast charging dengan ultra fast charging. Hanya di jalur utama mudik secara nasional, PLN bersama mitra telah menyiapkan 4.769 unit SPKLU yang tersebar di 3.097 titik strategis di seluruh Indonesia. Kami sudah membangun 2 fitur baru, yaitu Trip Planner dan juga antri EV. Kemudian kita prediksi bahwa jumlah pemudik menggunakan mobil listrik meningkat 1,5 kali lipat dibanding dengan pemudik menggunakan mobil listrik di tahun 2025. Dan untuk itu kami melakukan optimasi, yaitu SPKLU yang masih slow charging di daerah jalur mudik kami gantikan dengan fast charging dengan ultra fast charging. Dan jumlahnya kami tambah menjadi 1,7 sampai 1,8 kali lipat. Untuk memastikan layanan kendaraan listrik berjalan lancar, PLN juga menyiapkan 15 unit SPKLU mobile serta lebih dari 5.000 personil yang bersiaga selama 24 jam. Pemudik juga dapat memanfaatkan fitur layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile seperti Trip Planner untuk mengetahui lokasi SPKLU sepanjang rute perjalanan dan Antrif untuk memantau antrean pengisian daya secara real time.